Bayangkari Brimob Lubuk Linggau. Nah, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi dari kegiatan Posyandu ini, dari kegiatan kader Posyandu ini. Menurut saya, ibu-ibu kader Posyandu ini sangat berjasa dalam bidang kesehatan, terutama di Kelurahan Petana Ulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ibu-ibu bahwa peran ibu kader ini, peran kalian yang nantinya akan menciptakan generasi penerus bangsa, yang nantinya para peserta Posyandu di sini, adik-adik anak-anak inilah yang akan memegang roda pemerintahan ke depan, yang akan nantinya memegang roda perekonomian ke depan. Jadi peran kalian itu bukan hanya tim kesehatan ya. Kalau tim kesehatan biasanya mereka dalam rangka mengobati. Nah, ibu-ibu kader ini dalam rangka mencegah, dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang lebih baik. Baik itu pertumbuhan dari mulai ibu hamil sampai dalam kandungan, sampai anak-anak kita lahir. Nah, itu peran dari kader ini sangat besar. Seperti misalnya kalau sekarang Indonesia kan fokusnya ke, negara kita fokusnya ke stunting ya, ke stunting, ke pernikahan dini. Walaupun kita melihat di negara luar, di negara maju, mereka sudah fokus ke teknologi. Jadi kita sangat ketinggalan. Tapi kalau kita di sini masih kita fokus bagaimana mencegah stunting, bagaimana mengurangi tingkat pernikahan dini, tidak apa-apa ya. Jadi inilah wadahnya untuk kita bisa mengontrol, untuk bisa kita mengetahui tingkat gizi dari anak-anak kita. Ya, kita pastinya sebagai orang tua menginginkan, jujur ya, bukan saya sebagai di posisi sebagai lurah atau ibu-ibu di posisi sebagai ibu Bayangkari, tapi posisi kita sebagai pribadi, tentunya kita ingin anak kita kehidupannya lebih baik dari kita. Benar gak ibu-ibu? Terus masa depannya lebih baik dari kita. Benar gak ibu-ibu ya? Nah, dari sini kita bisa mulai ibu-ibu. Jadi kita perhatikan mulai dari masa kandungannya, mulai dari dia balita. Kalau misalnya contohnya seperti di Posyandu ini, kita harus rutin mengetahui timbangan anak kita. Mulai dari bulan pertama, bulan berikutnya, terus juga tinggi badannya, terus juga ukuran kepalanya. Dari situ kan bisa dipantau apakah anak kita ini berada di garis merah, ataukah anak kita ini menuju atau bakal kena sampai garis merah. Nah, jadi manfaatnya Posyandu ini sangat besar sekali ibu-ibu ya. Jadi kalau yang selama ini ibu-ibu yang ada di sini datang ke Posyandu itu cuma karena waktunya imunisasi, tidak seperti itu ibu-ibu ya. Mulai dari sekarang, jadi setiap bulannya ibu-ibu harus mengupayakan, menyempatkan untuk datang ke sini, cek kesehatan anaknya. Jadi kita bisa tahu perkembangan bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, apakah mengalami kenaikan ataukah mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan berarti kan berbahaya, agak menuju ke bahaya. Nah, penanganannya kalau kita di Posyandu, kita kan ada pihak kader, ada tim kesehatan, ada pihak kelurahan. Jadi ibu itu tidak sendiri ibu. Ibu bisa berbagi di sini, bisa bertanya di sini. Ibu tidak sendiri ibaratnya menghadapi, terutama kalau misalnya masih anak pertama ya, menghadapi loh, kok anak saya tidak sama perkembangannya dengan tetangga sebelah atau dengan anak teman saya, kan? Nah, lagi pula ibu ya, kami dari pihak pemerintahan itu memang sangat membutuhkan sekali data kesehatan dari masyarakat. Jadi kalau tidak ada data perkembangan itu istilahnya kami itu tidak bekerja ibu ya. Jadi apa yang akan kami kerjakan kalau nggak ada, gitu kan? Nah, data-data ini bakal kami dapat kalau warga masyarakat berpartisipasi
kegiatan yang ada di mitra pemerintah, misalnya di kader posyandu atau dengan pemerintah. Nah, artinya di sini memang untuk ibu-ibu kader ya Ibu ya, habis dari kegiatan ini kewajibannya membuat laporan perkembangan hasil kegiatan dari posyandu misalnya hari ini ya. Kalau selama ini benar nggak dari Puskes ya Bu ya? Apakah ada habis kegiatan terus kita dapat laporan perkembangan datanya selama ini? Nah, syukur alhamdulillah kalau ada. Namun dari pihak kelurahan di Ibu Besar, saya belum pernah menerima setiap bulannya itu, apakah atau per tahun atau apa ya? Belum pernah saya menerima perkembangan data di sini. Saya belum tahu siapa saja anggota posyandu di posyandu Kemala ini. Berapa orang misalnya yang ada di sini? Apakah ada yang cenderung ke stunting misalnya? Saya tidak tahu sama sekali. Artinya kalau memang itu terjadi, gitu ya, peran ibaratnya peran lurah, peran koordinasi lurah itu tidak terselenggara dengan baik. Bukannya kita tidak mau menolong seperti itu ya Bu ya, bukannya kita tidak mau mengupayakan berkoordinasi misalnya dengan dinas kesehatan, berkoordinasi misalnya kalau misalnya gizi itu ke pangan atau ke dinas pertanian, bukannya kita tidak ikut berpartisipasi di situ, tapi memang benar-benar ibaratnya itu laporan itu tidak berjalan dengan baik, miskomunikasi ya. Nah, kalau misalnya laporan itu lancar, bagus, itu kan nanti pihak yang berkepentingan atau pemangku jabatan pasti akan menindaklanjuti seperti itu ya. Ibu-ibu, jadi pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa saat ini saya lagi mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Saya atas nama lurah di sini, jadi lagi ikut diklat. Dalam diklat ini saya mempunyai tugas, saya diwajibkan untuk membuat satu inovasi. Boleh inovasi apa saja yang ada hubungannya dengan peran lurah yang merupakan masalah yang terjadi saat ini di kelurahan. Dan setelah saya dapat ada beberapa yang ingin saya kerjakan, yang ingin digarap, akhirnya saya jatuh hati ke bidang kesehatan. Jadi saya jatuh hati ke bagaimana peran lurah untuk bisa meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Saya tertarik untuk menggarap ini, membentuk tim efektif dengan para kader yang ada di sini. Gimana ibu-ibu bersedia kira-kira sama proyek yang ingin saya lakukan? Kira-kira mau ya ibu-ibu ya? Oke lah, kalau mau nanti saya ceritakan. Jadi di sini saya menganggap ya permasalahan tadi yang saya kira memang laporan-laporan dari selama ini dari hasil kegiatan posyandu ini tidak sampai dengan cepat dan juga tidak akurat, artinya karena memang laporan masih manual ya. Nah, jadi ke depan saya sekarang lagi garap untuk buat aplikasi pencatatan kegiatan posyandu. Nah, ini berjudul sistem informasi aplikasi posyandu yang berkualitas dan efektif. Saya singkat aplikasi Siapobae. Nah, aplikasi Siapobae ini nanti bisa digunakan oleh saya selaku lurah atau pihak kelurahan, bisa bermanfaat untuk tenaga kesehatan puskesmas Petana, bisa bermanfaat untuk kader Kemala, bisa bermanfaat juga untuk orang tua dari peserta posyandu. Jadi kalau saya bakal dapat laporan secara digital, laporannya cepat, laporannya akurat, dan juga bisa saya kalau saya butuh mengirim laporan ke dinas terkait, saya tinggal lihat di sana. Saya bisa juga kirim linknya dan di dinas mana bisa lihat sendiri. Nah, kalau di ibu
kader. Ibu-ibu kader tentunya nanti sudah nggak gaptek lagi, udah biasa mengerjakan pekerjaannya dengan laptop yang berkaitan dengan Google dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena habis ini nanti saya akan melatih dari kader-kader yang ada di sini untuk bisa menjalankan atau menginput aplikasi tersebut. Nah, selain itu juga ibu-ibu kader nanti mudah nih memantau. Oh, ternyata dia otomatis loh. Bisa ada KNF digital, bisa dilihat dari grafiknya. Terus juga bisa juga di sana ketahuan anak-anak yang sampai ke wisuda posyandunya tuh bisa tahu tuh di sana kan. Oh, ini yang alumni misalnya kan, ini anggotanya ini misalnya. Terus juga ada identifikasi cenderung ke stunting. Nah, bisa juga dilihat dari situ nanti. Dari aplikasi itu. Artinya ya lebih memudahkan untuk kita semua. Selain itu juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena menurut saya sekarang memang zamannya itu sudah cenderung ke digital. Kalau kita tidak mampu misalnya kan, kita belum siap untuk itu, tapi kita harus keluar dari zona itu ya. Karena itulah yang membuat nanti kita bisa bertahan dalam keadaan kondisi apapun. Seperti misalnya kalau di COVID kan, di COVID coba kalau kita COVID, kalau kita nggak ngerti yang namanya Zoom, kita nggak ngerti yang namanya ibaratnya kayak sekolah online itu kan, jadi kita nggak bisa bersaing dengan yang lain. Mau tidak mau, ibu-ibu yang selama ini nggak tahu misalnya pakai Zoom, mau nggak mau harus kan, demi kepentingan sekolah ya ibu ya. Nah, seperti itu juga yang akan dijalankan di posyandu ini. Jadi bukan kita berharap COVID ini berkelanjutan, tapi kita lihat situasi kondisi seperti sekarang ini memang kita harus beralih dari yang manual ke teknologi ya. Nah, kemudian untuk pihak tim kesehatan, tim medis, nanti itu juga menjadi user, menjadi admin. Jadi dari pihak penyuluhnya itu ibu nanti bisa memasukkan materi ke aplikasi tersebut. Jadi kalau memang ingin disampaikan materi penyuluhan, kesehatan itu untuk masyarakat luas bisa juga, atau untuk disampaikan kepada kader. Nanti biar kadernya ini biar latihan, kadernya biar bisa jadi penyuluh sendiri misalnya, bisa juga dimasukkan ke sana. Itu peran dan manfaatnya untuk tim kesehatan. Kalau untuk ibu-ibu sekalian peserta posyandu, nanti kalau memang memungkinkan jangka pendek, bakal di kalian peserta posyandu bisa memantau tingkat kesehatan anaknya lewat aplikasi tersebut. Jadi misalnya kalau yang sekarang misalnya kan masih ada tuh kartunya di rumah, tapi untuk melihat yang dulu misalnya yang pertama, yang kedua atau apa itu kan, kalau misalnya kita simpan di datanya tersimpan digital kan, kita lebih gampang, lebih mudah melihatnya kan. Nah, itu manfaatnya lebih mudah, lebih cepat, kapan saja, di mana saja itu. Nah, selain itu juga tentunya ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dijalankan oleh tim nanti pengelola siapa baik dan juga peserta. Ini artinya kan sudah ada wadah untuk kita menaruh pencatatan. Tapi kalau memang nggak diisi itu aplikasi, percuma ya. Ada aplikasi tapi nggak diisi. Diisinya pas kapan? Diisinya pas posyandu. Posyandu itu kapan? Posyandu itu 1 bulan sekali. Artinya memang para peserta harus bersedia hadir, rutin hadir, disiplin hadir. Nah, kita semua banyak kesibukan misalnya kan. Nah, kita berikan solusi ya ibu kader peserta ini posyandu. Ibu peserta posyandu harus tetap mengirimkan data timbangan per bulan, data ukuran kepala, data timbangan
Jadi kalau memang nggak bisa hadir, harus izin pamit sama pengurus posyandu. Aku nggak bisa hadir hari ini, tapi ini loh perkembangan anak saya per bulan ini. Nanti tolong dimasukkan ya, biar tidak tercecer datanya, biar tergambar dengan jelas perkembangan kesehatan anak saya. Seperti itu ya. Kira-kira ibu-ibu udah jelas belum kalau sekilas seperti itu? Udah Bu ya, nanti seiring jalan kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Kedepannya juga kita nanti didampingi sama IT. Jadi terus juga akan diupayakan buat buku panduan cara menjalankan itu aplikasi ya. Nah, yang penting kita ada semangat, kita ada kemauan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita akan memberikan terbaik untuk keluarga kita, untuk generasi-generasi penerus kita. Ya. Ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya juga ingin sedikit memberikan sumbang saran kepada ibu-ibu. Saya melihat ibu-ibu di Brimob ini kan untuk ketahanan pangannya itu kayaknya sudah ketahuan bagus ya. Aku lihat kebun apa itu? Kalau zaman dulu KPL P2L itu ada. Kalau aku lewat di belakang aku lihat ada. Kalau bisa karena kita juga pengen fokus kan di sini. Kalau bisa ada juga kebun P2L itu khusus posyandu. Jadi manfaatnya nanti ya kalau kita sering bergiat yang seperti itu kan jadi lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kita di rumah juga memanfaatkan pekarangan rumah, kan membuat tanaman toga atau membuat sayur mayur atau cabai apa di rumah kan, bisa dengan kaleng-kaleng bekas, bisa dengan polybag. Nah saya minta nanti ada satu KRPL itu di sini khusus untuk posyandu. Nanti kita gunakan misalnya kita lihat tuh ada perkembangan yang menuju ke stunting misalnya kan, itu nanti kita bisa manfaatkan untuk sama-sama kita membantu dari pangannya, dari hasil kebun kita sendiri gitu kan ya. Kalau soal bantuan dana dan lain sebagainya saya rasa mudah sekali. Tapi untuk kegiatan yang bermanfaat, yang saling peduli, yang benar-benar dari kader dari masyarakat untuk masyarakatnya, itu juga saya harap ada di sini gitu ya. Kalau misalnya nanti ada sumbangan dari kepala Brimob atau sumbangan dari Bu Bayangkari itu biasa ya. Kalau bisa kita berdayakan sendiri untuk kita anggota kita sendiri seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa saya maunya ada seperti itu di depannya. Terus juga kalau memang memungkinkan diperhatikan juga masalah pendanaannya itu jangan terus mengandalkan dari Bayangkari, jangan terus mengandalkan dari manajemen Brimob. Kalau bisa ada ibaratnya apa ya, pengelolaan keuangan sendiri dari para anggota. Misalnya dibukakan tabungan balita atau dibukakan kas untuk pengolahan buat nanti kunjungan. Kan kadang-kadang adik-adik ini kan ada yang sakit ya, terus mungkin ada atau yang dalam keadaan luka seperti itu, atau juga dalam keadaan baik, ada yang berulang tahun, bolehlah kita maintain dia kan. Kita akan misalnya kasih hadiah apa, biar orang juga ke posyandu ini semangat gitu kan. Sebenarnya pesaing kita posyandu ini itu praktek-praktek dokter, praktek bidan gitu kan. Saing kita itu sebenarnya kan. Nah, bagaimana caranya kita dengan keadaan seminimal ini bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan pelayanan yang sama atau bahkan melebihi dari pusat pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan di luar sana. Maaf ya kalau menurut saya kadang-kadang orang kalau udah lebih gitu kan ya, disuruh datang ke posyandu itu nantilah aku sibuk, karena pada intinya kadang mereka merasa kurang yakin dengan
kapasitas kita, pelayanan kita seperti itu. Padahal kalau masalah obat ya Bu ya, sama aja. Obatnya sama aja. Terus juga kita tanpa biaya. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi? Nah, artinya kita juga harus bisa menarik perhatian para masyarakat sekitar kita, menunjukkan bahwa kita pasti kualitas kita juga baik loh, kualitas kita sama. Ngapain jauh ibaratnya kan, harus ke pusat kota atau kemana mencari pelayanan imunisasi. Padahal di sini ada sekalian kita silaturahmi dengan tetangga sekitar kita, sekalian anak kita misalnya saling kenal ya, seperti itu. Jadi tetap ada kayak inovasi-inovasi atau giat-giat dari para ibu kader untuk keberlangsungan dari pelayanan posyandu ini. Nah di sini tadi ibu ketua posyandu kita baru tadi sempat cerita sama saya, terus beliau juga merasa anggota lainnya lebih senior seperti itu. Tapi menurut saya ibu, saya sangat senang sekali karena ternyata ada generasi baru penerus dari kader posyandu ini yang terus ibaratnya ilmunya nanti sampai ke ibu, jadi gak putus gitu ya. Jangan sampai yang tua-tua sampai tua itu ngurusin posyandu terus, gak ada regenerasi kadernya. Karena menurut saya yang muda-muda ini kadang-kadang memang banyak sekali ide-ide yang segar istilahnya, yang belum kita praktekkan, tapi ada di anak-anak muda gitu ya. Dan sampaikan juga, karena sosialisasikan juga bahwa profesi kader ini profesi yang baik loh, profesi juga yang bergengsi gitu kan. Nah itu untuk menarik mereka-mereka yang kaum muda ini mau bergabung bersama kita ya, karena dari pendidikannya pasti mereka versi terbaru ya, kita butuh juga dengan yang preskrip seperti itu ya. Nah jadi tetap dibina, kira-kira ada bibit-bibit generasi muda yang berjiwa sosial, yang punya pengetahuan baik, bagus, silakan mau menarik karena kader posyandu ini kan di bawah BKK. Nah BKK itu semua orang bisa masuk ke sana, nggak ada kriteria harus jabatan apa, harus apa, yang penting dia punya dedikasi, dia mau bekerja, itu bisa kita rekrut, nggak masalah, nggak harus dia baik kita ambil yang situ aja sih, dia pergaulannya misalnya luas atau apa. Tapi kalau misalnya dia nggak ada minat, nggak ada keinginan, nggak bisa. Lebih baik ya kita lihat ada bibitnya, dia ada jiwa sosial dan juga ada waktunya. Silakan ibu nanti itu kalau mau dibina, misalnya ada anggota bayangan yang baru, kelihatan itu apa ya, mulai kalau kita lebih luas, kita lebih banyak kerjanya rame-rame, otak berpikirnya rame-rame, saya rasa masalahnya lebih cepat terselesaikan, lebih gampang ya, seperti itu. Nah, baiklah ibu-ibu, kembali ke niat saya tadi, saya ingin dari mulai pelayanan posyandu bulan depan kita mulai menggunakan pencatatan digital. Saya sudah menjadwalkan, kalau kemarin saya jadwalkan itu tanggal 8 saya mau buat pelatihan buat ibu-ibu kader sama ini sama rekan dari puskesmas. Tapi kalau memang nanti ada perubahan, saya akan informasikan ke polisi. Nah, terus juga launchingnya itu pada saat posyandu bulan depan. Itu tanggal berapa? Tanggal 17 ya Bu ya. Kalau memang ada perubahan, pokoknya di tanggal itu. Nah, untuk ibu-ibu yang hadir di sini, saya harap dukungannya untuk bulan depan tetap hadir di sini. Nanti kami mau record ibu-ibu. Jadi data ibu itu mulai dari ibu saya nanti sistem aplikasi ini kan butuh nomor NIK, nomor kakak. Nah itu tolong support nanti disiapkan, nggak perlu fotokopinya, tolong support disiapkan. Nama anak, kayak anak kalau udah ada adiknya sekalian anaknya, nomor kakaknya digabungin aja. Terus
database-nya, email ibu-ibu disiapkan ya. Kalau memang benar besok belum, per bulan depan belum, nanti berikutnya kalau mau ikut ada data bisa buka aplikasi di situ, disiapkan itu nomor HP-nya ya, nomor HP-nya. Nah, terus juga apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Ketua, mungkin habis ini nanti Ibu Ketua ada yang mau disampaikan atau nanti mau di Ibu Ketua maupun ibu-ibu nanti tolong dipersiapkan aja. Terus juga dari Ibu Tim Kesehatan juga nanti tolong dipersiapkan saja. Saya sangat bersyukur sekali pada hari ini saya dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk hadir di sini, ngomong di depan sini. Saya nggak tahu apa ke depan ini akan berjalan dengan baik atau tidak, tapi saya harap di sini dari sekarang ke depan ada perubahan di posyandu kita ini. Karena menurut saya posyandu kita kan di sini ada 3. Memang untuk pengelolaan secara profesional saya lihat posyandu Kemala ini yang lebih teratasi, lebih terbaik dari 3-nya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, seandainya ke depan posyandu yang lain, posyandu teratai 10, posyandu teratai 6 ibu, 6 dan 9, lalu 9 ingin ibaratnya study banding atau ingin belajar selain ibu diri lagi. Saya mau kesediaannya nanti mereka kesini, bukan cuma aplikasinya tapi cara pelayanannya, terus juga profesionalitas para kadernya. Saya mohon, saya kami komisi untuk mungkin ke depan ada yang pengen belajar di sini dari rekan-rekan kita kader dari posyandu yang lain. Saya mohon waktunya. Harapan saya juga semoga ibu kader di sini, ibu pengurus sosial dan ibu-ibu semua di sini kedepannya semakin sukses, murah rezekinya, terus anak-anaknya sehat terus, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan tetap patuh pada negara, pada agama. Ya. Nah demikian ibu-ibu yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau lama. Sudah berapa menit ini? Nah, kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.